Pikiran itu bisa mempengaruhi emosi, teman-temanku. Jika kita pikiran positif, maka kita akan bisa bahagia dan selalu tersenyum. Jika pikiran negatif, akan selalu emosi, marah, menangis, dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas kali ini, teman-temanku. Cayo! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-temanku semuanya, dari Sabang sampai Merauke dan juga di mancanegara. Apa kabar kalian semua ya teman-temanku? Ketemu lagi dari Engan Erman Sitorus. Saya doakan kalian semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan tentunya rezeki berlimpah ruah, teman-temanku. Baik teman-temanku ya, seperti pembahasan kita di depan, pikiran itu bisa membuat emosi. Wow, kok begitu bang? Nah, simak baik-baik teman. Begitu penting dan dahsyatnya pikiran ini teman-temanku, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saya biasanya selalu berikan ilustrasi ya. Baik, simak baik-baik. Ketika Anda ya menerima suatu informasi ya yang sifatnya bahagia. Contoh, kalian misalnya mendapatkan bonus 100 juta rupiah. Ini contoh ya. Bagaimana pikiran kalian teman-temanku? Ya, pikiran kalian bahagia nggak? Ya, otomatis pikiran kalian sudah membayangkan akan mendapatkan uang 100 juta. Nanti kalau uang 100 juta ini saya akan beli A, beli B, beli C, pilih D. Semua sudah diplanningkan walaupun uangnya belum di tangan. Ya, kenapa? Pikiran kalian buat bahagia. Pikiran-pikiran yang positif terus. Kenapa? Karena ingin mendapatkan uang 100 juta. Lihat teman-temanku, pikiran mempengaruhi semangat kalian. Benar nggak? Terasa indah di setiap detik-detik menunggu bonus yang akan dijanjikan senilai 100 juta. Ya, pikiran kalian selalu yang baik-baik, positif-positif, penuh dengan planning-planning dan perencanaan apa yang akan dibuat jika sudah dapat uang 100 juta ini. Lihat bagaimana situasi hidup kalian teman-temanku. Bahagia nggak? Yang mungkin pada saat sebelum dapat informasi itu kalian merasa sedih, merasa galau, tapi berubah seketika teman-temanku setelah mendapat informasi itu dan dipancarkan oleh pikiran kalian berpikir yang baik-baik, pikiran kalian positif, pikiran kalian sudah membuat perencanaan, maka itu yang membuat kalian merasa bahagia teman-temanku. Itu contoh pikiran yang baik. Nah, yang kedua, contoh pikiran yang negatif, yang jelek, yang bisa mempengaruhi emosi kalian. Nah, kok suatu ketika, ini contoh saya ilustrasikan ya, kalian mendengar informasi ya bahwa kalian akan di PHK dari suatu perusahaan. Bagaimana kalian menghadapi itu teman-teman? Pasti di pikiran kalian ini berkecamuk. Bisa berpikiran positif, bisa juga berpikiran negatif. Tapi pada umumnya kebanyakan berpikiran negatif. Contohnya apa? Waduh, kenapa saya dipecat ya? Apa salah saya? Sementara teman saya itu masih junior, kenapa nggak dipecat? Saya sudah lama senior di perusahaan ini, kenapa dipecat? Saya merasa tidak pernah ada berbuat kesalahan. Timbul pikiran-pikiran yang menghantui, baik yang positif maupun yang negatif. Lihat bagaimana pikiran itu memancing emosi kita. Dan suatu ketika kalian yang tadinya bahagia bisa berubah menjadi galau, menjadi stres, ya, menjadi tidak menentu. Itu akibat apa teman-temanku? Pikiran. Ya, pikiran itu mendapatkan informasi yang tidak enak, informasi yang tidak baik, sehingga pikiran mengelola
disalurkan ke tindakan. Nah, jadi teman-temanku, pikiran ini sangat dahsyat, mempengaruhi emosi dan kehidupan kita. Contoh lagi, orang yang putus cinta. Ya, orang yang putus cinta. Bagaimana perasaan dia, teman-temanku? Ya, pikiran dia berkecamuk, tidak bisa lagi berpikir normal. Bagaimana dengan keadaan dia? Dia galau, dia nggak selera makan, dia hanya murung kali ya, memberontak, menangis. Akhirnya dia sakit, teman-temanku. Lihat teman-temanku, bagaimana pikiran ini bisa mempengaruhi emosi kita. So, apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, ini yang penting, teman-temanku. Bagaimana kita mengelola dan mengendalikan pikiran. Baik teman-temanku, yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel saya ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih yang sudah mensubscribe dan memberikan komen. Baik, kita lanjut teman-temanku. Kita harus bisa mengendalikan pikiran, teman-temanku. Bukan pikiran yang mengendalikan hidup kita. Itu terbalik namanya. Kalau kalian galau, kalau kalian sedih, berarti kalian sedang dikendalikan oleh pikiran. Kenapa? Pikiran itu bisa mempengaruhi emosi. Ya, pikiran itu bisa mempengaruhi emosi. Emosi bisa kalian bahagia, bisa kalian senang, bisa kalian ketawa, bisa kalian sedih, bisa kalian menangis, bisa kalian galau, bisa kalian murung, bisa kalian kacau balau. Itu semua dipengaruhi oleh pikiran, teman-temanku. Untuk itu, kelolalah pikiran Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, jika ada pun informasi dari luar, baik itu informasi yang baik itu informasi yang jelek, ya, tetapi sampai di pikiran Anda kelola dengan baik. Memanajemen pikiran, the power of think, kekuatan pikiran. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan pikiran, teman-teman pun, apapun yang terjadi pada diri Anda, ya, apapun kejadian yang terjadi pada diri Anda, baik senang ataupun sedih, baik suka ataupun duka, tidak mempengaruhi emosi Anda. Emosi Anda akan stabil terus. Kenapa? Karena pikiran kita yang mengendalikannya. Kalaupun Anda misalnya dapat informasi di PHK, tapi tidak membuat kalian galau, tidak membuat kalian sedih, tapi kalian selalu berpikir positif. Positifnya gimana, Bang? Jika kalian di PHK, anggap aja itu mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin aja ini adalah ujian bagi saya. Untuk itu saya harus sabar. Lihat bagaimana kalian mengendalikan pikiran itu dengan baik, teman-temanku. Sehingga yang seharusnya kalian galau, yang seharusnya kalian sedih, bisa menjadi bahagia. Demikian juga kalian yang putus cinta. Kendalikan pikiran. Berpikir positif langsung. Biarin aja diputusin. Bisa jadi saya dapat cowok atau cewek lebih baik dari dia. Lihat. Kalian kendalikan pikiran. Ingat teman-temanku, pikiran ini bisa mempengaruhi emosi. Hati-hati mengelola pikiran. Karena kalau kalian salah mengelola pikiran akan menyebabkan emosi. Kalau emosi bahagia baik, tapi emosi yang tidak bahagia yang bahaya. Bisa juga membahayakan diri kita dan orang lain. Itu teman-temanku ya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Cayo. Assalamualaikum.